Ayo jadi beli takjil nggak nih? Ya aku ayo aja. Tapi harus belinya es campur. Ih, aku pengen sop durian dong. Es campur, alpukatnya, kelapanya, susunya. Kamu bayangin. Astagfirullahaladzim. Durian, ya kan? Pakai es krim. Aduh. Waduh, enak banget. Terus papa minumnya jus. Mantap, jus stroberi. Enggak, es campur ah. Asem ketemu manis, ya kan? Pakai tahu goreng sama bakwan bala-bala. Ya Allah, Masya Allah. Enggak mau es campur pokoknya, es campur pakai Halo, pempek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Waduh, Pak Ustadz. Mas Ginos, Mbak Gina. Lagi apaan sih? Biasa. Kok ribut-ribut saya denger? Ya, ini penting banget, hal yang paling penting dibicarakan saat kita sedang berpuasa. Ini kritis. Buka puasa dong. Buka puasa sebentar lagi. Gitu. Masih lama sih. Kita Masih rebutan siang mau banget. beli takjil. Oh, siap. Kita emang kalau puasa seperti ini Pak Ustadz ya, kan buka kan biasanya maghrib. Kita emang persiapannya dari sebelum zuhur. Sangat prepare banget ya. Emang gitu. Tapi Dari batal sekarang. nggak sih ngomongin makanan, Pak Ustadz? Nah, kayaknya perlu agak Cukup, ada Pak Ustadz. waktu tuh Kita buat akan jelasin. bahas di lain kesempatan. Hey, Terima kasih. di lain tempat dong. Lain tempat, bukan lain kesempatan. Berarti Pak Ustadz pulang dulu dong. Ini gimana sih? Pak Ustadz tinggal di sekitaran sini Pulau Mas. Iya, nggak maksudnya. Pulau Mas. Kalau ada masalah saat ini, selesaikan saat ini. juga. Wah. Ya Oh, kan? gitu. Gitu dong. Silakan Kita pulang, Pak obrolin. Ustadz. Oke, terima kasih. Justru ini yang membatalkan puasa. Silakan masuk. Oh, Ustadz, kita ngobrol dalam deh. Kayaknya kita Iya. butuh pencerahan dari Pak Ustadz. Silakan, Pak Insyaallah. Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus. Harus. Salam berkali-kali nggak masalah. Nggak masalah, Iya ya kan? kan? Kembali lagi di Ngocol Ramadan. Pas banget nih, ada konflik, ada Pak Ustadz, harus ada dong, ya Bener. kan? Soalnya kalau kita yang ngejelasin, takutnya orang nggak ada yang percaya. Ya nggak mungkin orang kita juga nggak punya ilmunya. Kalau ilmu tentang jual beli hijab, baju seperti Jualan yang ya. aku pakai, Jualan, nah ini masuk. aku bisa. Masuk, Nah, masuk, ini masuk. Trinita, Gua senang. ya kan? Masuk. Pulang gua dibungkus. Ayo, bener. Awas aja sampai kan dibungkusin. Pak Ustadz, apa kabar? Sehat, Bro. Assalamualaikum. Pak Salam Ustadz. warahmatullahi wabarakatuh. Ini emang Pak Ustadz tuh selalu tahu timing yang pas saat kita membutuhkan jawaban. Memang Ya. itu karena ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala kita dipertemukan dan langsung diberikan jalan keluar supaya kita tidak tersesat lebih jauh. Pakai Google sama WS aja dulu biar nggak nyesat. Oh gitu. Kadang-kadang di arah ini juga suka salah. Nah, Pak Ustadz. aku, Emang tadi kenapa bisa bikin batal sih kalau ngomongin makanan? Ngomongin makanan. Batal puasa. Nggak batal, Bro. Ngomongin batal. makanan nggak batal. Tapi kalau ngebayangin makanan, Nggak batal juga. Nggak Nggak batal. batal berarti aku ya. Nggak apa-apa aku daripada ngebayangin kamu di bulan Ramadan ini mendingan aku bayangin jus alpukat atau es buah, ya kan? emang kenapa kalau ngebayangin aku? Takutnya batal. Masa batal ngebayangin aku? Kenapa gitu Pak Ustadz? Tadi ada orang katanya, nggak boleh ngomongin makanan. Atau misalnya ngeliat makanan di TV, sosial media itu nggak boleh pamali atau mungkin batal apa. Jadi ada istilahnya mubtilatus shaumi, pembatal puasa. Jadi kalau dibuat apanya kayak skema gitu, ada yang al-muhbitat. Muhbitat itu dia nggak ngebatalin puasa tapi merusak pahala puasa. Oh, merusak pahala Nah, puasa. satu lagi mufattirat. Mufattirat itu dia membatalkan puasa. Nah, kalau yang membatalkan puasa itu Contoh, ar-riddah. Oh. Maaf ya. riddah. Riddah itu pindah agama. Nah, ini batal puasa. Walau lahzatan wahidatan, meskipun pindah agamanya cuma beberapa menit terus dia masuk Islam lagi, maka seketika batal puasa. Batal. Tapi kalau dari Nasrani pindahnya ke Islam batal nggak puasanya? Lah kan dia nggak Justru- puasa. Justru bagus. Justru Banyak orang Nasrani ikut puasa banyak loh. Banyak loh. Tanya beda. daya. Kalau dia mu'alaf, Islam kasih rahmat, dia nggak perlu kodo puasanya. Diampuni dari Masya awal Allah. sampai akhir. Masya Allah. Tapi kalau dia pindah agama, lalu masuk ke Islam lagi, sepanjang usia dia pindah agama, dia wajib bayar. Kodok namanya. Oh, oke. Oke, itu pertama tadi pindah agama. Yang kedua, istiqo, muntah karena kecerobohan. Batal tuh. Muntah karena Kecerobohan tuh gimana ya? Iya. Kecerobohannya maksudnya gimana? Dia main-main apa di masa Oh, apa namanya dulu istilah kedokterannya kayak medisnya? bulimia. Bulimia. Iya, Boleh. kayak gitu. Oh. Tapi kalau kayak muntah karena kalau misalnya tiba-tiba saya lagi agak kurang enak badan gitu Pak Ustadz. Terus tahu-tahu muntah, ada yang bilang kayak udah itu mah batal Ah. puasa gitu. Kalau muntahnya nggak karena kecerobohan, sebenarnya dimaafkan. Hanya dia boleh nggak puasa bukan karena muntahnya, tapi karena dia sakitnya. Muntah itu simptom
Iya. dari dia sakit kan. Tapi kalau tetap nggak mau, saya tetap mau jalanin puasa. Saya aman, saya sehat kok gitu. Walaupun udah muntah. Wa antasumu khairul lakum, puasa lebih baik buat dia. Oh nggak apa-apa. Jadi orang sakit boleh nggak puasa? Tapi sakit yang gimana dulu nih? Gua nggak puasa deh. Kenapa? Leher gua sakit, pegel. Nah ini Salah bantal nih kayaknya. salah Jadi nggak bantal bisa nih. puasa nih, Iya, nggak iya. boleh Ustaz. Gua mau batal puasa, hari ini nggak puasa. Emang kenapa? Ini kayaknya jempol kaki cenut-cenut nih. Nah, itu nggak masuk. Mata ikan gue kumat ya. Mata ikan kumat. Mata ikan kumat gimana ceritanya mata ikan kumat? Iya. Oh iya maksudnya ya yang berhubungan dengan kayak misalnya internis, penyakit dalam, Iya. gitu-gitu. Lebih tepatnya kalau medis sudah ngeklaim ini kalau puasa lebih mengancam nyawa dan lain-lain, dia boleh nggak puasa? Harus bayar nggak? Harus bayar, fidyah namanya. Oh vidya. Tapi kalau cuman sakit yang ada apa? Dia sakit, tapi ada kesempatan buat sembuh. Iya. Dia wajib qadha, bayar utang, bukan bayar fidyah. Oh. Tapi kalau dia sakit lalu nggak puasa dan sakitnya itu menahun dan nggak ada harapan buat sembuh, Heeh. misalnya orang udah cuci darah dan intensitasnya luar biasa, kalau dia puasa itu udah nggak memungkinkan, maka dia nggak wajib qadha, nggak wajib bayar. Dia cuman wajib bayar fidyah. Saya jadi punya pertanyaan di situ tuh Pak Ustadz. Apa tuh? Kan dulu saya hamil menyusui ya kan. Nah. Puasa tuh nggak kuat tuh. Kalau Nah. apalagi waktu menyusui karena kayak lapernya minta ampun gitu. Air susu juga waktu itu ya kebetulan nggak mengalir banyak jadi agak seret waktu puasa nih. Enggak, kayaknya bukan pas lagi menyusui aja, ibu emang makannya rakus bener ya. Emang gitu. Misalnya seperti itu kan biasanya kalau hamil Ya. menyusui kan juga boleh Bawaannya ya Pak pengen Ustadz kalau makan. memang kayak Iya. tidak berpuasa Ya. gitu. Atau misalnya sakit yang ada harapan sembuh tidak puasa kan katanya wajib qadha. Tapi kalau misalnya saya bayar fidyah dulu deh. Takut-takut nggak bisa qadha nih gitu, gimana Pak Ustadz? Kalau orang hamil menyusui dan motifnya itu nggak puasa karena dia takut mengancam nyawanya atau mengancam si janin, Ya. si bayi, ahsannya bagusnya dia qadha dan fidyah. Oh, Dia qadha dua-duanya. dulunya, dia fidyah juga. Oh, oke. Nggak boleh orang yang, apalagi orang yang hamil, pasca hamil nggak boleh puasa karena salah satu yang membatalkan puasa haid, nifas, Ya, Mas. wiladah. Oke. Wilada tuh apa ya? Darah penyerta kelahiran, bro. Apa tuh bahasa dokternya aku lupa. Jadi ya, Ya, pokoknya keluar darah. si babynya keluar kan ada darahnya. Iya, Nah, itu iya. wiladah, darah wiladah. Oh, gitu. Oke. Jadi tadi pertama pindah agama, terus tadi yang kedua apa ya? Muntah darah kecerobohan. Ketiga, Haid, nifas, wiladah. oke. Si haid ini juga ada ukurannya, minimal haid. Berapa minimal haid? Ukuran haid, orang disebut haid berapa hari? Seminggu lah, 5 hari, 5 hari. 3 hari. Nah, kalau menurut Imam Hanafi 3 hari, tapi menurut Imam Syafi'i 1 hari. Lah, berarti saya kemarin kebanyakan dong. Nah, Boleh kalau sih ceritanya, kalau Mas? menurut Imam Syafi'i kan 1 hari 24 jam. Misalnya Mbak Gina keluar darah lalu dihitung-hitung kurang dari 24 jam. Dan nggak keluar-keluar lagi sampai besok. Maka itu bukan haid, itu istihadhah, darah kotor. Oh. Kalau masih darah kotor, boleh puasa nggak? Dia wajib puasa. Ini Tapi darah maksimal kotor, ada iklan. 15 hari. Darah kotor bisa dibilang kayak sisaan dari Ya, haid kan? ya, apa ada yang luka di dalam atau apa nggak tahu. Oh. Yang penting dia bukan sesuatu yang membatalkan puasa. Darah kotor aja. Nah, kalau menstruasi sesuai hari menstruasinya kan Pak Ustadz. Kalau bisa 3 hari lah saya seneng banget deh. Maksudnya tuh, Ya kayak misalnya kan kalau di persepsi saya adalah kalau Bener-bener misalnya bersih. menstruasi dari keluar haid sampai benar-benar Bersih, baru boleh itu puasa. saya nggak puasa gitu. Sedangkan kalau di Ramadan kayak Ramadan gini kan kadang saya tuh termasuk yang agak lama tuh sampai bersih bisa sampai 7 hari. Ah. Jadi kan utang saya makin banyak gitu Pak Ustadz. Iya. Rasanya pengen kayak kalau udah hari ke Tiga. gitu kan udah tinggal kayak maaf ya kayak tinggal coklat-coklat udah Iya, bukan darah seger iya, gitu. iya, Saya sisa pengen lah. puasa gitu rasanya. Boleh nggak puasa? kita kan ambil pendapat yang populer ya, Imam Syafi'i. Kan kita biasa pakai Imam Syafi'i mazhabnya. Kalau Imam Syafi'i minimal 1 hari, maksimal 15 hari. Oh, ada Jadi maksimalnya. orang kalau udah haid lebih dari 15 hari kok masih keluar darah, maka itu bukan haid, itu istihadhah. Oh. Kurang dari 24 jam nggak keluar-keluar, itu bukan haid, itu istihadhah. Itu aja patokannya. Nah, berarti tetap lah ini bayar utangnya Bapak. Ya, tapi Kirain selama bisa kayak- selama dibayar, alasan yang Iya kuat ya nggak apa-apa ya Pak Ustadz ya. Apalagi udah sampai situ aja yang membatalkan. Banyak lagi, Bro.
Zina Masuknya sesuatu di rongga terbuka. Itu juga membatalkan. Masuk di rongga. Dia termasuk ngupil. mulut. Nah, ada batasannya. Ngupil korek kuping. itu diperbolehkan selagi ngupilnya tidak melewati batas apa tuh dalam. Suap berarti nggak boleh dong Pak Ustadz. Nah itu kemarin ada fatwa yang membolehkan dalam alasan karena alasan darurat. Wabah penyakit. Iya. Tapi kalau mau ihtiyat hati-hati sebenarnya cari yang klinik yang di malam hari kan masih ada yang. Ada nggak sih klinik Ada, malam hari? Ada banget, yang bro. buka 24 jam juga ada. Jadi di Ramadan ini kalau mau swab ya malam. Kalau aku Malam. ngupil biasa masuk nih, keluar bisa kali dulu. Ya. Ih, lagi puasa juga. Astagfirullahaladzim. Jadi kalau cuma ngupil nggak apa-apa karena nggak melebihi ini ya rongga. Iya. Korek kuping? Nah, Itu enak banget itu pasat. Enak banget. Imam Ghazali itu membolehkan mengecualikan rongga kuping dan mata. Jadi kalau kita pakai obat tetes mata walaupun kerasa pahit itu nggak batal. Oh iya serius Pak Ustadz. Iya. Lah sama aja kayak obat tetes mata kerasa pahit di tenggorokan atau pakai kan saya kan alergi banget sinus ya. Jadi suka pakai obat semprot hidung. Sama Nah itu juga. batal. Kalau lewat hidung, Oh. lewat hidung batal. Tapi kalau mata nggak batal. Mata sama kuping loh tadi kan. Kalau telinga Bener, Bapak. gatal pakai obat tetes Nggak telinga. apa-apa. Nggak apa-apa. Iya kalau darurat nggak ada masalah. Telinga dan mata masih ada beberapa ulama yang mengecualikan. Tapi ada rongga-rongga lain juga nih yang bisa dimasukin. Ambeien Pak Ustadz. Waduh. Obat ke dalam. Ah itu batal banget. Hah? Batal. Masukin. Tapi kok udah darurat obat. gimana, Pak Ustaz? Iya tetap Iya. batal. Itu rongga yang nggak ada kamu pengecualian. ambeien. Kenapa aku kasih tahu? Oh, pokoknya kalau dubur nggak ada alasan ya, pokoknya batal ya. Termasuk berjima batal. Bukan cuma batal, nanti dia bayar kafarot. Oh ada kayak dendanya lagi gitu ya? Denda Pak yang Ustadz, paling gede namanya kafarot. Oh apa tuh dendanya Pak Ustadz? 3. Dia harus merdekakan budak dan itu nggak mungkin. Bingung. Kalau konteksnya hari ini kan. Iya. Yang kedua dia syahraini mutatabi'aini 2 bulan berturut-turut puasa. Kalau bolong 1, Ulang lagi. ulang lagi. Ya Allah. Yang ketiga dia kasih makan 60 orang miskin per kali jima. Wow. Nah, 60 orang miskin. Dan ini sifatnya bukan pilihan tapi urutan. Karena kalau pilihan orang yang banyak duit bisa aja dia nggak mau 2 bulan berturut-turut tapi dia pilih yang bayar. Iya. Ini adalah hukuman atau sanksi dari tadi. Efek jerah lah kira-kira kafarat tuh efek jerah. Gitu. Dari berhubungan ya. Berhubungan. Makanya kamu tuh Kok berhubungan? Berhubungan badan. Oh, jima. boleh. Oh, nggak boleh. Nggak Pas boleh. lagi puasa. Ah, tapi Setelah- dengan catatan loh. Amidan. Kalau dia sengaja. Kalau lupa nggak batal. Tapi kalau membatalkan dengan berhubungan suami istri. jangan cari-cari. Cari legitimasi nih mbak. Iya. Jangan Pas cari-cari. udah azan, jadi kita batalinnya dengan berhubungan. Apa begini? Belum selesai, belum dijawab. Kok boleh? bisa dapet pertanyaan itu bro? Nggak boleh? Boleh. Boleh banget. Ada sahabat Nabi namanya Ibnu Umar. Ke istrinya ada makanan nggak sayang? Nggak ada. Akhirnya mereka membatalkan puasa dengan jima. Yang penting kan batal. Oh. Walaupun bisa dengan cara yang lain kan batal, tapi Iya. ya Nggak ada ini lagi. lebih ibadah wajib kan. Oh, Nah iya. dia membatalkan dengan cara itu. Ini kalau soal fikih kan ya biasa pertanyaan fikih kan kadang-kadang nakal-nakal dan harus dijawab. Dan ulama udah kasih logikanya, udah dijawab sama. Oh. Tapi intinya boleh ya. Boleh. Yang nggak boleh lagi puasa. Nah, Gua ini ternyata diundang di forum ini hanya untuk misi ini. Merasa kecewa ya Karena gua. kalau ustadz-ustadz lain suka nggak mau jawab yang gini-gini nih. Tapi kalau Ustadz Azhari mau jawab. Jadi salah satu yang rusak pala puasa namanya gibah. Boleh. Gosip gibah nih. Termasuk misalnya yang tadi orang nulis ngeritik itu termasuk gibah nggak? Itu kalaupun disebut gibah tapi itu gibah yang diperbolehkan. Oh. Ada gibah yang diperbolehkan tuh misalnya ada satu kejahatan yang kalau kejahatan itu tidak dibicarakan orang lain akan kena dampaknya. Maka dia kritik kejahatannya dengan tulisan, dengan demo, itu boleh. Oh, itu boleh. Demi kebaikan. Demikian. Atau lil istifta minta fatwa. Dia datang ke pengadilan, saya mau cerai pak. Kenapa? Suami saya KDRT. Apa yang dilakukan suami kamu? Jangan pak, saya takut gibah kata istrinya. Nggak apa-apa kasih tahu aja. Itu gibah yang diperbolehkan. Lil istifta. Untuk Tapi- meluruskan masalah ya. Misalnya nih, kan aku suka, Mas, tadi tuh ya, aku gini dapat cerita gini. Ceritanya bener fakta, Pak Fakta, Ustadz. bukan gosip. Tapi kayak, masa sih ini begini Mas ternyata gitu. Atau enggak si ini
mau cerai loh. Gitu, Iya, misalnya. tapi itu misalnya fakta Itu gitu. fakta, emang Pak benar Ustadz. gitu. Ini ada quote dari Imam Ghazali bagus banget, kayaknya jadi jawaban. Kata Imam Ghazali gini. Inna shawab, gue lupa nggak nih ya? Inna shawab. Browsing dulu Pak Ustadz, browsing dulu. Ada Google. Apa artinya aja juga nggak apa-apa nih, Pak Innal khata. Nggak. Oke. Ini beda nikmatnya. Oke. Innal khata fi husni zanni bil muslim aslamu minas shawab. Jadi kita berprasangka baik ke orang meski itu salah prasangka kita, itu jauh lebih menyelamatkan daripada kita berprasangka buruk meskipun prasangka buruk kita benar. Ya. Gua kasih contoh. Coba. Berat Dilurusin. Susah ya. Kan Ustadz tahu saya IQ-nya nggak seberapa. Iya kan? Gua ke pasar ketemu Mas Ginos. Mas Ginos. Padahal saling kenal tapi nggak noleh ke saya. Sayanya. Pada saat itu gue bisa aja sebenarnya berprasangka buruk, sombong tuh Kinos. Bisa nggak? Bisa dong. Bisa banget. Ditegur nggak noleh. Iya. Nah tapi gue cari jalan yang gue harus berprasangka baik, meskipun prasangka baik gue misalnya salah. Boleh jadi dia nggak kedengeran, boleh jadi Dia lagi belum, nggak fokus atau apa, ngebersihin ya. kotoran telinganya. Iya. Belum lagi mungkin dia ya macem-macem lah. Gue cari tuh alasan sampai gue berprasangka baik. Itu jauh lebih menyelamatkan daripada gue berprasangka buruk. Menyelamatkan meskipun- Pak Ustadz atau Iya, menyelamatkan orang menyelamatkan saya daripada saya berprasangka buruk meskipun benar. Sombong tuh. Misalnya dia benar-benar sombong. Prasangka buruk saya terhadap Mas Kinos benar sebenarnya. Iya. Tapi gue cari jalan yang lebih menyelamatkan, yaitu berprasangka baik yang meskipun itu salah. Ya peres dalam berprasangka baik. Itulah. Oke. Jadi mungkin yang kayak aku cerita kemarin, kayak ada yang mau pisah rumah tangga. Ya mungkin itu mereka cuma berantem-berantem kecil. Nah, ada Iya, kemungkinan-kemungkinan Iya, ya. kemungkinan mereka cuma Ya, ada ya. bumbu cinta. Bijak sekali. Jadi, udahlah, Tapi cari kayaknya aman aja ya. kenyataannya hampir ke sana. Ada disclaimernya Oke. ya. Berarti jaga kalau berpuasa bukan menahan lapar dan juga haus aja, tapi jaga lisan. Iya. Tadi jaga lubang-lubang segala macam. Satu lagi pandangan. Nih sosial media yang paling saya rasain begitu buka TikTok sama Reels, isinya cewek-cewek seksi mulu. Itu karena kamu kerjanya nge-stay di situ terus. Algoritmanya. Jadi Iya, betul. Saya akui. Ya. Ah, itu termasuk Aduh, yang nongol lagi, bitot, nongol. yang apa ngerusak pahala puasa. An-nazaru bisyahwatin. Melihat dengan syahwat. Tapi kalau saya langsung astagfirullahaladzim gitu, Tapi dilihat lagi. enggak scroll cari aman oh, baru. Iya. Itu enggak, selamat dong pahalanya. Pokoknya ketika dia ngelihat dengan syahwat, dia Dengan syahwat tuh gimana maksudnya? Iya, dia menikmati dengan fantasi biologisnya. Oh, itu udah habis tuh pahala. Pahalanya berkurang. Kalau habis gua nggak tahu ya hitungan Tuhan ya. Iya. Tapi nggak yang jelas batal. tidak membatalkan. Hanya saja merusak. Ya kalau udah rusak sebenarnya nggak diterima kan? Iya, Kita mau makanya nyerahin capek, puasa capek. kita ke Tuhan, apa udah rusak? Iya, betul. Iya. Mardut Iya, iya. ditolak. Iya. Itu ya. Oke, itu pertanyaan dari kita. Sekarang tapi ada pertanyaan untuk Pak Ustadz dari netizen. Boleh ya? 2 pertanyaan nih Pak Ustadz. Mungkin nggak berhubungan dengan tema kita kali ini. Dari @hulinab_. Titip nanya buat Pak Ustadz Azhari, gimana cara menghadapi ibu tiri yang jahat dan suka menghasut? Gimana nih? Berat nih. Berat banget ya Allah. Gimana nih? Berat ya. Kita kudu lurusin dulu nih ke teman-teman, nggak semua ibu tiri jahat. Betul. Ibu Betul. sambung ada yang baik. Malah ada yang ibu tiri lebih baik daripada ibu kandung. Ada. Ada, hanya karena difilmkan akhirnya itu jadi. Ya, konotasinya ibu tiri itu jahat. Iya, siapa aja sih, nggak cuma ibu tiri. Kalau dia hasut sama kita, kalau dia nggak Zolim sama kita. zolim sama kita, membalas kebaikan dengan kebaikan atau membalas keburukan dengan keburukan, itu adil. Tapi Membalas keburukan dan keburukan itu adil. Iya, tapi membalas keburukan dengan kebaikan itu ihsan. Di atas adil. Bijak. Anda mau adil atau ihsan terserah. Syarat jadi orang baik itu ada yang bilang bagus banget, namanya Syekh Ibnu Ajibah. Kaful adza, nggak usil sama orang. Terus yang kedua hamlul jafa. Kalau diusilin sabar, kan sulit tuh. Susah kok, Ustaz. ujiannya. Iya, betul. Ini ada yang berhubungan dengan obrolan kita barusan dari Dwi Rahayux. Dwi Rahayux katanya gini, cewek tiba-tiba haid di detik-detik mau maghrib. Aduh, Pak Ustadz, itu Ini relate sakit banget. loh hati Ini saya relate pernah banget. Betul, 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 mengalami. betul. Puasanya dihitung batal sehari itu enggak? 10 menit lagi Pak Ustadz saya
pernah mau buka, tahu Iya. gitu saya nggak ke toilet, pura-pura Iya. kayak ini aja. Buat perempuan yang keluar haid, bersyukurlah ya, maksudnya itu pertanda bahwa secara hormonal dia masih normal, sehat. Bayangin kalau nggak pernah keluar haid, Iya sih. Itu berarti ada yang salah. dia nggak bisa hamil kan? Nggak bisa hamil, benar. Terus, nah kalau dia keluar haid mau buka puasa, batal puasanya. Begitu keluar darah, walaupun darah dari perempuan ini banyak, ada wiladah, ada nifas, ada haid, ada rutubatul farji, keputihan, ada iftidot, darah perawan, ada istihadah, darah penyakit 6 tuh. Tapi begitu keluar, asumsikan yang pertama bahwa itu darah haid, maka batal. Ya, Batal. Tapi dia even wajib. itu udah mau azan tuh. Iya. Aduh. Dia wajib Makanya aku qadha. zaman dulu ya Mas, kalau sekarang kan mungkin insya Allah udah lebih ini ya, lebih belajar gitu. Kalau dulu tuh saya suka kayak, kayaknya dapet nih, ntar bukanya habis maghrib kayak, dapet ternyata, tapi udah buka Pura-pura nggak puasa. tahu, nggak boleh ya Pak Ustadz ya, nggak boleh. Dan dia dapat pahala kok dari yang sahurnya dia sampai dia ternyata haid, itu dia dapat pahala. keluar darah satu lagi mimisan, Pak Ustadz. Nah, kalau mimisan ya, kalau mimisan itu karena dia, saya kira enggak sampai batalkan. Masih batalin ya, karena itu kan occasion ya, mungkin ada yang Apalagi salah, kalau misalnya kayak sakit. kamu mau bikin konten-konten apa gitu yang kayak keluar darah bohong-bohongan yang kayak gitu-gitu kan nggak mungkin batal. Pada prinsipnya yang membatalkan tuh yang masuk bukan keluar, kecuali muntah ya. Muntah kan keluar. Tapi haid kan keluar. Iya Pak Ustadz. haid, ada beberapa haid, muntah, tapi umumnya yang membatalkan itu ini nggak jadi pegangan juga, tapi umumnya yang masuk ke rongga, yang keluar dari rongga ada beberapa tapi tidak, cenderung lebih sedikit kayak muntah, haid. Tapi yang masuk membatalkan. Pak Ustadz, terima kasih ilmunya, informasinya, mudah-mudahan berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dibales juga buat Pak Ustadz. Mudah-mudahan Pak Ustadz sehat sama keluarga Amin. juga, seumur hidup bahagia dan akhirat. Mudah-mudahan puasa kita semua diterima ya. Amin. Dengan pahala yang lengkap, sempurna, nggak berkurang atau rusak. Amin. Oke, jangan lupa terima kasih udah nonton, di like, di share, komen dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh klien yang mau masuk, silakan iklan.